Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Tamara Damayanti, NPM 2013031037, kelas A Pendidikan Ekonomi 2020. Yaitu saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Social Skill dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Andos Yon Rizal MSI dan dengan Ibu Rahmadianti SEMPD. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Fungsi komunikasi ada 4, yaitu menyampaikan informasi, mendidik, dan menghibur, dan mempengaruhi. Tujuan komunikasi adalah untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal, adalah komunikasi yang menggunakan bahasa dalam bentuk lisan untuk bertukar informasi. Contohnya berbicara tatap muka, telepon, pengeras suara, pidato. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa dalam bentuk bukan lisan. Contohnya surat menyurat, membaca buku, koran, website. Komunikasi internal. Contohnya komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan lingkungan di luarnya. Contohnya komunikasi perusahaan dengan masyarakat sekitar. Jenis skill komunikasi yang dikembangkan. 1. Kemampuan berbicara. Hal ini berkaitan dengan pemilihan kata yang tepat saat bicara, nada, dan juga intonasi saat berbicara. 2. Kemampuan berbahasa tubuh. Mimik muka, tatapan mata, gerak tangan, dan beberapa gestur lainnya. Jadi elemen penting yang juga perlu diperhatikan saat berbicara, terutama dalam situasi formal. Yang ketiga, kemampuan menulis. Misalnya, saat harus menulis suatu ide, gagasan, atau opini terhadap suatu hal. Yang keempat, kemampuan untuk mendengarkan. Seorang mendengarkan dengan begitu cermatnya sehingga bisa menganalisa dengan baik informasi yang disampaikan, bahkan sampai tahap bisa mengevaluasi informasi tersebut. Kelima, kemampuan melakukan presentasi. Meliputi beberapa hal, yaitu kemampuan berbicara, kemampuan berbahasa tubuh, kemampuan membaca audiens, kemampuan mempengaruhi audiens, kemampuan mendesain tampilan desain slide presentasi, dan lain-lainnya. Keenam, membangun networking. Berkenalan dan bertemanlah dengan banyak orang tersebut. Bisa memberikanmu banyak kesempatan maupun melancarkan berbagai urusanmu. Ketujuh, kemampuan bernegosiasi. Tujuan dari suatu negosiasi adalah untuk mendapatkan kesempatan yang menguntungkan. Selanjutnya adalah tips untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Ada 5, yaitu 1. Berlatih mendengarkan secara aktif. Terlibat dengan apa yang orang katakan dengan memberikan jawaban alternatif dan mengajukan pertanyaan lanjutnya untuk menunjukkan bahwa kamu memperhatikan. Yang kedua, fokus pada komunikasi nonverbal. Mempertahankan kontak mata, membatasi gerak tangan, dan memiliki postur yang baik sangat membantu saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya. Yang ketiga, kelola emosi. Membiarkan emosi yang kuat masuk ke lingkungan yang tidak perlu dapat menyebabkan komunikasi dan konflik yang buruk. Yang keempat, mintalah umpan balik. Meminta saran rekan atau pendengar untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Kamu dapat membantu kamu lebih memahami bagaimana kamu muncul di lingkup sosial. Kembangkan kemampuan untuk mencari sudut pandang lain dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja kamu. Yang kelima, berlatih berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum mungkin terdengar menakutkan, tapi tidak ada cara yang lebih baik untuk mengembangkan keterampilan
komunikasi yang baik selain dengan mencari peluang berbicara di depan umum. Berbicara secara teratur di depan kelompok akan memperbesar kekuatan dan kelemahan kamu dan memaksa kamu untuk mengembangkan kebiasaan komunikasi yang baik. Sekian presentasi atau informasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.